Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode lanjutan dari Gauss-Naif, yaitu metode Gauss dengan tata ancang pivoting. Metode ini biasanya digunakan untuk apabila terjadi nilai nol pada pivot yang dihindari dan diperbaiki dengan tata ancang atau strategi pivoting. Solusinya itu dengan menukarkan baris. Seperti contoh, ini selesaikan sistem persamaan Lanjar, yaitu X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2 sampai 2X1 tambah 8X2 tambah 4X3 sama dengan 6. Kita masukkan nilai variabelnya. X1 nya itu 1, kemudian X2 nya itu 2, X3 nya 1, kemudian nilainya 2. Yang baris kedua X1 nya 3, kemudian X2 nya 6, X3 nya 0, kemudian nilainya 9. Untuk baris yang ketiga, X1 nya 2, kemudian X2 nya 8, kemudian X3 nya 4, jumlah nilainya 6. Kemudian kita akan menjadikan bagian segitiga bawah ini, bagian metrik ini menjadi bernilai 0 di segitiga bawah ini. Kemudian untuk baris yang kedua, yaitu R2 dikurang dengan 3/1 dikali dengan R1. Kemudian bisa kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan, yaitu R2 dikurang 3 dikali dengan R1. Karena baris pertama tidak mengaruh, jadi kita cukup kopikan saja dari sini. Kemudian tarik ke samping. Kemudian untuk baris yang kedua, sama dengan R2 baris 2 dikurangi dengan 3 dikali dengan baris yang pertama, kemudian enter. Kemudian kita kopikan ke samping. Kemudian untuk baris yang ketiga, kita kasih rumus R3 dikurangi 2/1 dikali dengan baris pertama. Kemudian kita sederhanakan. R3 dikurangi 2 dikali dengan R1 sama dengan baris yang ketiga dikurangi dengan 2 dikali dengan baris pertama, kemudian enter. Kemudian kopikan ke samping. Bisa kita lihat di sini bahwa bagian tengah pada metrik ini sudah bernilai 0. Selanjutnya bisa kita melakukan pertukaran, yaitu baris kedua menjadi baris ketiga. Berarti baris ketiga menjadi baris 2. R2 menjadi baris ketiga. Baris pertama masih tetap.
Kemudian baris yang kedua kita ambil baris yang ketiga, kemudian baris yang ketiga kita ambil dari baris kedua. Maka dengan teknik ini nilai pivot tidak lagi bernilai 0. Pada langkah ini kita sudah mendapatkan segitiga bawah, dan selanjutnya kita bisa menggunakan metode teknik penyulihan mundur untuk mencari nilai X-nya. Nah, jadi teknik penyulihan mundur yang kita dapatkan yaitu ini persamaannya X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2, terus 4X2 tambah 2X3 sama dengan 2, kemudian min 3X3 sama dengan 3. Kita mulai dari persamaan yang ketiga nih, yaitu min 3X3 sama dengan 3, sehingga didapatkan min 1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 4X2 tambah 2X3 sama dengan 2. Kemudian ini kita masukkan persamaan X3 nya, hasilnya dengan 1. Kemudian persamaan yang pertama kita substitusikan persamaan nilai X3 dan X2 nya, yaitu sama dengan 1. Jadi solusinya adalah X sama dengan 1, 1 dan min 1 yang ditranspos. Selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada metode ini kita tidak diperlukan lagi teknik penyulihan mundur, karena solusinya nanti langsung diperoleh dari vektor kolom B yang hasil proses eliminasinya. Dia langsung menghasilkan nilai X-nya. Kita contohkan pada XL, yaitu ini. Selesaikan sistem persalahan di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini persamaannya. Langkah awal kita salin koefisien metriknya, yaitu baris pertama yaitu 3, kemudian baris keduanya min 0,1, kemudian min 0,2, kemudian 7,85. Baris yang kedua 0,1, kemudian 7, kemudian min 0,3, min 19,3, kemudian baris yang ketiga yaitu 0,3, min 0,2, kemudian 10, nilai B nya 71,4. Langkah awal kita harus membuat kolom A ini mempunyai nilai 1 pada diagonal utama. Itu baris 1 dibagi dengan 3. Maka di sini yaitu sama dengan baris 1 dibagi dengan 3. Kemudian baris yang kedua masih sama, jadi kita cukup kopikan saja. Baris ketiga juga sama, cukup kita kopikan saja.
setelah satu kolom ini sudah mempunyai nilai 1, kemudian kita arahkan proses membuat segitiga di bawah ini menjadi 0, yang di bawah 1 ini menjadi 0, yaitu baris 2 dikurang dengan 0,1 dikali R1. Ini karena min 0,1 karena dikali 1. Karena bilangan yang dikali 1, maka hasilnya akan tetap. Baris 1 masih tetap. Kemudian baris kedua yaitu sama dengan baris yang kedua dikurangi dengan ini nilai 0,1. Kita tekan F4 agar nilainya tidak bergeser. Kemudian dikali dengan baris 1. Bentar. Kemudian kita kopikan ke samping. Kemudian untuk baris ketiga, baris 3 kurangi 0,3 dikali dengan baris 1. Sama dengan baris ketiga dikurangi dengan nilai 0,3 ini, kita klik F4, kemudian dikali dengan baris 1. Nah, pada baris kolom 2 dan 3 sudah selesai. Kita lanjut proses selanjutnya. Kita akan membuat nilai 1 di sini untuk sebagai nilai utama. Jadi kita buat di sini R2 dibagi dengan 7,003333. Baris pertama masih tetap. Kita kopikan ke samping. Sama dengan kita akan mengambil nilai pada sel, tidak mengetik pada sel, hanya mengklik pada sel, yaitu sama dengan baris yang kedua dibagi dengan ini, angka yang terdapat pada sel, kemudian tekan F4. Bentar, kita copy ke kanan. Nah, pada sel ini sudah bernilai 1. Baris ketiga masih kita salin. Nah, langkah selanjutnya kita akan menjadikan nilai 0 pada bagian atas ini dari angka 1 ini. Baris 1 dikurang dengan min 0,03333 dalam tutup kurung, kemudian dikali R2. Kemudian baris ketiga dikurangi dengan
min 0,19 dikali R2. Kemudian kita proses sama dengan baris 1 kurang dengan min ini, kita tekan nilai pada sel yang bernilai min 0,33. Kemudian kita tekan F4 untuk mengikatnya, tutup kurung, dikali dengan baris yang kedua, enter. Kemudian kita kopikan ke samping. Nah, sini sudah bernilai 0. Baris yang kedua tidak mengalami perubahan, cukup kita copy saja. Kemudian untuk baris yang ketiga sama dengan baris yang ketiga dikurangi dengan nilai pada sel, kemudian kita tekan F4, tutup kurung, dikali dengan baris yang kedua, enter. Nah, di bawah satu ini sudah mendapatkan nilai 0. Sudah selesai kolom yang kedua, yaitu kita lanjut ke kolom yang ketiga. Kita akan mengubah nilai ini menjadi angka 1. Kita R3 kita bagi dengan 10,01204 sama dengan baris yang ketiga dibagi dengan, kita arahkan sel pada nilai 10, ini. Kemudian kita F4 kan, kemudian enter. Kita copy ke samping. Maka sudah bernilai 1 di sini. Kemudian untuk baris yang pertama, masih tetap sama. Ini juga sama dengan baris yang kedua. Nah, sudah bernilai 1 di sini. Kemudian kita lanjut pada langkah yang terakhir, yaitu menjadikan baris yang pertama pada segitiga atas ini dan garis bawah ini menjadi 0. Itu baris pertama dikurangi dengan min 0,06806, kemudian dikali dengan baris yang ketiga. Langsung kita proses sama dengan baris pertama dikurang dengan kita arahkan ke sel ini, kemudian kita F4 kan,
tutup kurung, kemudian dikali baris yang ketiga. Bentar. Kemudian kita kopikan ke samping. Nilainya di sini sudah 0. Kemudian baris yang kedua, yaitu kita gunakan rumus R2 dikurang dengan min 0,04188 dikali dengan rho 3 sama dengan baris yang kedua dikurang dengan nilai sel yang di sini, kemudian kita F4, kemudian kali dengan baris yang ketiga. Bentar. Kemudian kita kopikan ke kanan. Nah, di sini sudah mendapatkan nilai 0. Kemudian baris ketiga kita tinggal mengcopy saja, sama dengan nah, sudah selesai pada langkah ini. Berarti pada langkah ini kita sudah selesai. Berarti nilai yang terdapat pada kolom B ini merupakan nilai X yang kita cari. 3 merupakan X1, kemudian min 2,5 ini merupakan X2 nya, dan 7 ini merupakan X3 nya. Metode ini merupakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini merupakan modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang sangat sederhana. Kita dapat menentukan langsung nilai X-nya, walaupun langkahnya panjang. Kita langsung mendapatkan nilai X-nya tanpa melakukan teknik penyulihan mundur. Sekian pembahasan mengenai Gauss-Jordan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.